Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, horas berkah dalam. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, anak yang hilang. Bapa yang baik hati. Bahan dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Baik saudara-saudariku yang terkasih, mohon dibantu untuk subscribe, nyalakan loncengnya supaya saudara-saudari mendapatkan notifikasi langsung saat kita melonceng video yang baru. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, di dalam kisah ini ya ada 2 orang bersaudara. Yang bungsu meminta kepada ayahnya harta bagian yang menjadi hakku. Loh, apa sebenarnya yang menjadi hak anak ini? Karena ketika ya mungkin mau disebut warisan. Ketika ayahnya belum meninggal, warisan itu kan masih menjadi hak ayahnya. Nah, tetapi disebutkan ayah ini membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Mestinya anak ini belum mempunyai hak, ya, karena seluruh hak aset yang dimiliki bapak ini adalah milik bapak, bukan milik anak sulung, bukan milik anak bungsu. Nah, kecuali kalau ayah itu sudah wafat, barangkali demikian, maka ini boleh dikatakan sangat tidak sopan meminta harta warisan ketika ayahnya masih hidup. Mungkin kalau di Jawa sini bisa dikatakan ini seperti mendoakan supaya ayahnya atau orang tuanya cepat meninggal. Nah, beberapa hari kemudian anak itu menjual seluruh harta bagiannya. Aneh ya, ini setelah dibagi, harta itu langsung dijual. Dan dia pergi ke negeri yang jauh. Ngapain ini untuk hal yang dilakukan seperti ini? Jadi anak ini justru setelah mendapatkan bagiannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan ayahnya, meninggalkan saudaranya itu tadi. Dan disebutkan di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan berfoya-foya. Ya, kita bisa merefleksikan sedikit ya. Siapapun yang mempunyai harta warisan, silahkan saudara-saudara untuk berfoya-foya, pasti habis. Ya, harta sebesar apapun kalau tidak dikelola secara baik dan benar, penggunaannya juga tidak benar, ya akan habis. Muspro itu tidak bermanfaat. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia mulai melarat. Ada suatu peristiwa yang bersamaan ya, di negeri itu terjadi bencana kelaparan dan kebetulan hartanya habis. Ya sudah, dalam kondisi seperti ini
betul-betul dia sangat terpuruk. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Nah, ia disuruh menjaga babi. Nah, ini kita lihat di dalam gambar ini suasana negeri itu kelaparan. Maka babi-babi pun barangkali makanannya juga terbatas. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Sungguh benar-benar nasib anak ini sangat buruk ya, karena ternyata hanya ampas makanan babi saja, tidak ada yang memberikan. Nah, kita lanjut bacaannya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saudara-saudari yang terkasih, ada hal yang menarik pada peristiwa ini. Si anak ternyata mulai menyadari keadaannya. Nah, apakah dia akan bertobat? Dia menyadari ya, orang upahan di tempat bapaknya itu orang upahan ya, bukan anak. Itu saja berlimpah makanannya, tetapi dia menyadari si anak ya dia bakalan mati kelaparan kalau kondisi seperti ini terus-menerus. Maka kemudian si anak itu bangkit, dia pergi kepada bapaknya, dia menyadari bahwa dia telah berdosa, dia menyadari bahwa dia seorang yang tidak layak untuk menjadi anak ayahnya. Maka dengan keadaan seperti ini timbul kesadaran bahwa si anak ini cukuplah kalau dia menjadi seorang upahan saja. Kan apa ya, upahan saja berlimpah-limpah kok makanannya. Nah, saudara-saudari, anak ini mempunyai niat yang besar. Nah, apakah niat itu dilaksanakan? Ternyata dilaksanakan. Ya, jadi ini tidak hanya angan-angan di dalam pikiran. Ya, maka ya seringkali kita bisa merenungkan demikian. Di dalam laku tobat kita seringkali ada niat-niat yang besar. Niat-niat bahkan yang luar biasa besar di dalam diri kita, tetapi niat itu tidak terlaksana, niat itu tidak kita lakukan. Ya, yang terjadi pada anak ini, bangkitlah ia, lalu pergi kepada bapaknya. Dan ketika masih jauh, ternyata ayah itu telah tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu ayah itu mendapatkan dia berlari, merangkul dan mencium. Nah, tadi saya sebut sebagai sesuatu yang menarik karena apa? Ternyata ayahnya itu tidak marah. Ternyata ayahnya itu masih mencintai anaknya.
Seburuk apapun keadaannya, dia adalah anak. Sejelek apapun keadaannya, ia adalah darah dagingnya sendiri. Apa yang kemudian dilakukan oleh si anak tadi ketika dia berjumpa bapaknya sama seperti niatnya tadi. Dia berkata, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa dan tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ya, dia belum melanjutkan, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa, tetapi ayah itu telah lagi-lagi kembali mengatakan, lekaslah, dikenakan jubah terbaik, pakaian yang baik, bagus, kenakanlah cincin pada jarinya. Nah, pengenaan cincin ini mengembalikan martabat. Ya, banyak yang menafsirkan seperti itu. Lalu sepatu, lengkaplah sudah kondisi anak ini pulih kembali sebagai anak Bapa dengan jubah yang bagus, martabat dikembalikan dengan mengenakan cincin pada jarinya, juga kemudian sepatu. Dan dalam kondisi seperti itu, Bapak ini mengajak pesta orang-orang yang ada di situ. Sembelihlah anak lembu tambun. Alasan Bapak ini bersukacita karena anak ini sebenarnya dianggap telah mati dan hidup kembali. Ya, kalau anak yang sudah seperti itu, sudahlah dianggap hilang. Ya, karena mungkin dia telah bertahun-tahun telah meninggalkan ayahnya dan juga saudaranya. Tetapi sekarang tiba-tiba kembali dalam keadaan sehat meskipun kondisinya mungkin compang-camping. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia telah mendapatkannya dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara-saudari yang terkasih, anak sulung yang berada di ladang ya heran, kenapa di rumahnya ini ada kegaduhan tetapi meriah, ya, bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia mencari informasi, bertanya kepada hambanya, oh, adikmu telah kembali. Ini hambanya menjawab, adikmu dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena mendapat kembali dengan sehat. Ya, si hamba itu bisa memaklumi ya bahwa ya karena adiknya kembali, wajarlah kalau si ayah mendapatkan anaknya dengan sehat ini lalu bergembira. Tetapi ternyata si anak sulung ini marah, ya, tidak mau masuk. Nah, kita lihat ya, seringkali kita pun juga merasa iri ketika
Ada tetangga yang kita rasa lebih dikasih Tuhan. Kita iri ketika ada saudara kita rezekinya lebih banyak. Ya tetapi itu kiranya hak Allah ya toh. Kita lihat di sini ternyata ayahnya mengalah lagi kali ini. Mengalah berarti ayah ini juga mencintai si anak sulung. Ya bisa saja ya ayah ini mengatakan, ya sudah kalau kamu nggak mau masuk, kami tetap pesta. Tetapi ayah ini mengalah, keluar menemui si anak sulung, berbicara dengan dia. Tetapi sebelum ayahnya berbicara komentar apapun, si anak sulung berkata, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak, dan seterusnya. Ya. Hati anak sulung yang merasa sebagai anak yang baik, yang selama ini telah melayani, tidak pernah melanggar perintah ayahnya untuk pesta dengan anak kambing saja belum pernah. Anak kambing ini kan kecil ya kan. Nah, tetapi adiknya yang nakal, yang kurang ajar malah sekarang dipestakan dengan anak lembu tambun. Apa yang dikatakan oleh si anak bungsu ini sangat keras. Baru saja datang anak bapak, dia tidak lagi menyebut adikku, ya, tetapi menyebut anak bapak. Anakmu itu loh, anakmu yang memboroskan harta kekayaan bersama pelacur. Masa ayah memestakan dia? Tetapi sekali lagi ayah itu dengan lembut, engkau kan selalu bersama-sama dengan aku. Dan ada suatu kesadaran pada diri ayah ini untuk menyatakan dan menegaskan kembali, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Loh, ini kan luar biasa ayah ini. Kenapa disebut kepunyaanku adalah kepunyaanmu? Karena yang milik adiknya itu kan sudah habis. Nah, ini sekarang seluruhnya kan sebenarnya milik si anak sulung, ya bebas dia bersuka cita. Nanti seluruh warisan itu toh akan jatuh kepada anak sulung ya. Kita patut bersuka cita dan bergembira, adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Si ayah menegaskan lagi bahwa itu adikmu. Nah, harus disyukuri orang yang hilang yang bisa kembali. Nah, saudara-saudari, kita bisa merefleksikan di sini ya, bahwa dalam kehidupan kita pun bisa terjadi seperti itu. Ya, bagaimana kita sebenarnya setiap dosa sekecil apapun menjadikan kita sebagai anak yang hilang. Memang tidak sedramatis seperti ini ya, tetapi ya boleh dikatakan kalaupun kita tidak menjadi anak yang hilang, tetapi dosa itu telah melukai perasaan hati Bapa. Melalui renungan ini kiranya kita mencoba melakukan niat pertobatan, namun juga dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, dilaksanakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.